Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengaruh sentimental terhadap self-harm yang kerap kali kita jumpai di sosial media. Untuk mengerti lebih lanjut, jangan lupa saksikan video sampai habis ya. Layaknya kesehatan fisik, kesehatan mental itu penting loh untuk kita perhatikan dan dijaga agar kita dapat mencapai kondisi yang harmonis. Kemudian, apa ya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu? Nah, menurut the World Health Organization atau yang sering disebut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan individu yang menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kemudian, apakah kondisi mental masing-masing individu itu sama? Tentu saja tidak. Nah, hal inilah yang membuat topik kesehatan mental itu bersifat urgent untuk diteliti dan dibahas. Menyakiti diri sendiri atau self-harm contohnya, merupakan salah satu dari gangguan kesehatan mental yang sering kita temui, terutama di media sosial. Menyakiti diri sendiri dengan sengaja telah didefinisikan sebagai menyebabkan luka yang disengaja pada tubuh kita sendiri. Paling sering dilakukan dengan memotong atau menyayat bisa pada tangan maupun kaki, membakar, menyalahgunakan obat-obatan, alkohol, atau zat lainnya. Definisi melukai diri sendiri juga dikaitkan dengan percobaan bunuh diri, gestur bunuh diri, dan usaha manipulatif. Istilah-istilah ini banyak digunakan oleh berbagai profesional kesehatan dan kesejahteraan dan dapat menyebabkan kebingungan bagi orang tua ataupun mereka yang mencoba membantu orang muda yang bermasalah. Kebanyakan anak muda dengan masalah ini sebenarnya tidak mencoba untuk bunuh diri, karena mereka tidak memulai rencana untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Jadi, mereka melakukan self-harm pada dirinya. Siapa yang cenderung melakukan self-harm? Menurut penelitian, mayoritas yang cenderung melakukan self-harm adalah wanita muda. Meskipun saat ini persentase pria muda yang cenderung melakukan self-harm juga tampaknya semakin meningkat. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang terganggu cenderung menyakiti dirinya sendiri. Begitu juga mereka yang kecanduan obat-obatan atau yang sedang menghadapi masalah hidup yang berat. Seperti masalah keuangan, masalah keluarga, masalah percintaan, ataupun seorang tunawisma dan orang tua tunggal yang mencukupi kehidupan keluarganya seorang diri. Penelitian baru-baru ini yang dilakukan oleh Mental Health Foundation pada tahun 2006 yang berfokus pada kaum muda menunjukkan bahwa 10% dari anak-anak berusia 15 hingga 16 tahun melukai diri sendiri, biasanya dengan memotong diri mereka sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan jauh lebih mungkin untuk melakukan self-harm daripada anak laki-laki. Seseorang yang melakukan self-harm biasanya jauh lebih memungkinkan untuk memiliki harga diri yang rendah, menjadi depresi, dan cemas. Adapun hal-hal yang termasuk self-harm adalah perilaku self-harm yang paling sering dilakukan, mengiris atau menyayat kulit menggunakan silet atau benda tajam lainnya. Perilaku ini biasa diistilahkan dengan self-cutting. Selain itu, self-harm juga terjadi dalam bentuk membakar tubuh, memukul diri, mengorek bekas luka, menjambak rambut, juga mengonsumsi zat-zat beracun. Bentuk lainnya berdasarkan Questionnaire Self-Harm Inventory atau HSHI, hasil konsensus ahli diantaranya, overdosis, membenturkan kepala dengan sengaja, mengonsumsi alkohol berlebihan, mencakar tubuh, tidak mengobati luka, memposisikan diri pada hubungan yang ditolak, menyalahgunakan resep pengobatan, menjauhkan diri dari Tuhan sebagai hukuman, terlibat hubungan yang menyiksa pasangannya secara emosional atau psikis, terlibat hubungan yang menyiksa pasangan secara seksual, keluar dari pekerjaan secara sengaja, melakukan percobaan bunuh diri, dan menyiksa diri dengan pemikiran yang mengalahkan dirinya sendiri. Menyakiti diri sendiri, menurut definisi, bukanlah tindakan bunuh diri. Kematian bukanlah konsekuensi yang disengaja dari melukai diri sendiri. Sayangnya, orang yang melukai diri sendiri terkadang bisa bertindak terlalu jauh dan meninggal. Istilah para suicide mengacu pada melukai diri sendiri yang disengaja, yang bisa, tapi tidak mengakibatkan kematian. Tidak jelas apakah perilaku para suicidal dimaksudkan sebagai gerakan bunuh diri atau hanya melukai diri sendiri.
Apapun itu, semua tindakan para suicidal harus ditanggapi dengan serius. Karena orang-orang yang terlibat dalam tindakan para suicidal secara signifikan lebih mungkin untuk akhirnya meninggal di tangan mereka sendiri. Self injury dapat mempengaruhi tubuh dengan cara yang sama seperti kita mengonsumsi obat-obatan. Setelah tubuh terluka, endorfin dilepaskan untuk membantu meredakan rasa sakit. Seseorang yang melukai diri sendiri mungkin membutuhkan lebih banyak endorfin untuk mendapatkan keburukan yang sama dari rasa sakit. Ini akan membutuhkan lebih banyak dan lebih menyakiti diri sendiri. Secara efektif menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tubuh. Ketika ini terjadi, bunuh diri dapat terjadi akibat overdosis diri dari melukai diri sendiri. Jenis tertentu dari melukai diri sendiri yang disengaja menimbulkan resiko unik dari kesehatan dan dapat menyebabkan cedera permanen. Orang yang memotong diri mereka sendiri mungkin secara tidak sengaja memotong terlalu dalam dan memutuskan pembuluh darah atau arteri utama yang akan menyebabkan kematian. Pembakaran dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang serius dan permanen. Dan luka bakar yang tidak diobati dapat menyebabkan infeksi. Infeksi sendiri dapat terjadi akibat orang yang memotong atau melukai lengan mereka sendiri. Meskipun sangat jarang, beberapa orang yang melukai diri sendiri dapat meracuni diri mereka sendiri dengan menelan bahan kimia ataupun larutan pembersih. Racunan yang disengaja dapat menyebabkan penyakit parah dan merusak organ dalam secara permanen. Alasan kuat seseorang memposting terkait kesehatan mentalnya maupun video self-harm-nya di sosial media, dan apakah dengan melakukan hal itu dapat membuat kesehatan mental seseorang membaik? Masalah penyakit mental yang ditemui di media sosial merupakan bagian dari pengalaman pengguna media sosial tersebut di dunia nyata yang dipaparkan ke media sosial dan membentuk sebuah realitas tersendiri di dunia virtual yang disebut realitas virtual. Budaya membagikan aktivitas dan suasana hati di media sosial menjadikan perilaku self-harm semakin jelas terlihat. Banyak pelaku self-harm menunjukkan gambar-gambar ketika melakukan sayatan pada bagian tubuhnya. Selain gambar, pelaku juga bercerita tentang dirinya yang melakukan self-harm melalui tulisan, memposting gambar simbol depresi yang melakukan keinginannya untuk bunuh diri atau menyakiti diri, dan bertanya pada followers tentang benda apa yang harus dipilihnya untuk membuat sayatan pada bagian tubuhnya. Penyampaian informasi memang dimungkinkan akan terjadi pengungkapan mengenai informasi pribadi dalamnya. Dalam ilmu komunikasi itu sendiri dikenal sebagai self-disclosure. Tujuan utama dari tindakan memposting tentang self-harm di media sosial adalah ingin memberikan perasaan lega kepada diri sendiri dan juga bisa beralasan untuk mendapatkan respon dan perhatian dari pengguna lain. Kebanyakan orang menggunakan identitas anonim di media sosial. Pengguna identitas tersebut bertujuan agar dapat mengekspresikan diri lebih bebas dan tidak dikenali oleh orang yang dikenal di dunia nyata, menjadikan media sosial sebagai tempat teraman bagi mereka untuk menceritakan tentang kehidupan dan keluhan yang dialami. Tanggapan orang mengenai postingan terkait kesehatan mental dan self-harm. Banyak orang memberikan tanggapan positif terkait postingan mengenai kesehatan mental dan self-harm, tetapi tidak sedikit juga orang yang memberikan tanggapan negatif mengenai postingan terkait kesehatan mental dan self-harm. Contoh pertama, yaitu orang yang posting terkait self-harm. Biasanya orang-orang ini memposting kegiatan atau gambar yang mana terlihat di gambar tersebut ia sedang menyakiti dirinya sendiri, seperti yang sering kita jumpai, yaitu menyayat bagian pergelangan tangan. Hal ini mendapatkan banyak respon positif di internet, seperti memberi dukungan, memberi semangat, dan memberikan nasihat. Tetapi tidak sedikit juga komentar negatif yang didapatkan oleh dirinya, yang justru malah membuat dirinya merasa makin terpuruk. Contoh kedua, yaitu postingan terkait kesehatan mental. Biasanya orang-orang ini memposting obat-obatan yang mereka konsumsi. Hal ini banyak mendapatkan respon di media sosial, sama seperti orang yang memposting tentang self-harm tadi. Ada yang memberikan respon positif dan ada juga yang memberikan respon negatif. Berikut adalah beberapa cara agar kita tetap bisa membangun kesehatan mental yang baik meskipun hidup berdampingan dengan sosial media. Yang pertama adalah
tentunya kita harus bijak dalam memilih konten sosial media yang kita lihat. Yang kedua, tentunya sangat amat dibutuhkan dukungan sosial. Lingkungan yang baik serta mendukung tentu akan sangat membantu kita terhindar dari self-harm. Yang ketiga adalah terapi self-talk. Terapi ini akan membantu merubah cara berpikir dari emosi yang negatif menjadi emosi yang positif. Bisa mendiskusikan atau menceritakan terkait kesehatan mental Anda dengan keluarga atau kerabat terdekat Anda. Dan juga Anda bisa mengkonsultasikan ini kepada sahabat terdekat Anda, teman bermain Anda, teman kerja Anda, siapapun itu yang Anda merasa itu bisa membantu Anda. Iya, daripada kita mengupload di internet, memposting-posting mengenai apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, lebih baik mendatangi keluarga atau teman terdekat kita tersebut. Atau jika memang Anda tidak percaya dengan kedua tempat tadi, Anda bisa datang ke tempat profesional, yaitu ke psikolog atau ke psikiater. Itu akan lebih baik daripada Anda mengupload mengenai kesehatan mental Anda di internet. Oke, kalau Anda mendapatkan komentar yang positif, mungkin Anda akan merasa agak lebih baik. Tetapi, jika Anda mendapat komentar yang negatif, bukankah hal tersebut malah membuat Anda makin terpuruk? Jadi kami tegaskan, lebih baik kita mencari bantuan yang pertama dari keluarga, Teman terdekat ataupun sahabat. lalu jika memang tidak keduanya bisa datang ke ahlinya, yaitu psikolog atau Psikiater. ya itulah tips dari kami.